Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel di sana terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini kita akan membahas perjalanan menuju Labuan Bajo. Kalau kemarin kita udah nge-review banyak hotel di Bali, di Lombok. Sekarang kita mau lanjut perjalanan menuju ke Sumbawa, terus nanti lanjut lagi nyebrang sampai Labuan Bajo nih Bobers. Ini kali keduanya Bocan road trip lewat jalur yang sama, dan Bocan selalu jatuh cinta sih lewat sini karena emang pemandangannya sebagus itu. Nah, ini sekilas kalau kita udah sampai di Labuan Bajonya ya Bobers, tapi buat nyampe di sini itu tuh butuh perjalanan yang panjang tentunya, tapi yang penting itu kan katanya bukan tujuan, tapi yang penting adalah perjalanannya. Nah, ini sebenarnya adalah lanjutan. Jadi kemarin itu terakhir nginep di Tampa Hills, baru lanjut ke Sumbawa. Jadi kemarin emang agak Bobors, jadwal upload hotelnya emang agak tidak berurutan, tapi ya udah, yang penting kita tetap dokumentasiin perjalanannya. Tadinya tuh sebenarnya Bocan udah nggak mau bikin dokumentasi perjalanan road trip ini karena udah pernah kan sebelumnya, tapi kayaknya sayang aja, apalagi sekarang momennya udah sama si bayi kan. Jadi kita pengen mengabadikan momen bareng berlima sama plusnya ini berenam. Nah, ini untuk menuju ke Sumbawa tentunya kita perlu nyebrang laut ya, dan kita tuh perlu ke pelabuhan yang namanya Pelabuhan Kayangan Bobor. Jadi Pelabuhan Kayangan itu kalau nggak salah adanya di dekat Gunung Rinjani. Aduh, agak ngeblank lah ya Bobor, tapi Bocan udah cek rutenya di Google Map, terus diarahin lewat Mandalika. Kita mau lewatin pantai timurnya Pulau Lombok. Katanya sih jalan di sana udah bagus, udah mulus, dan ternyata bener jalannya ya lumayan mulus lah. Ini sebelah sini kita ketemu pantai timur Lombok nih Bobors, tuh pemandangannya udah kelihatan laut-laut juga. Terus ini namanya adalah Teluk Awang. Nah, ini tembusnya kayak di pasar ikan gitu Bobors. Nama daerahnya kalau nggak salah sih Teluk Awang ya. Ya, ada tulisannya gitu lah Bobors. Tuh sepanjang perjalanan bener-bener gak ngebosenin karena view-nya tuh bagus banget Bobors. Jadi Lombok tuh emang banyak bukit-bukit gitu kan, terus di pinggirnya tuh laut. Jadi vibes-nya tentunya jarang kita lihat kalau kita tinggal di Pulau Jawa, kecuali kalau Bobors mau explore daerah Pacitan gitu lah ya, Pacitan Trenggalek. Nah, ini mirip-mirip lah tuh, kering-kering kayak gini. Dan udah kelihatan tuh Gunung Rinjaninya, berarti ada di Lombok Timur ya. Lombok Timur bukan sih Gunung Rinjani? Ya itulah, itu Gunung Rinjani gede banget ya Bobors. Nah, ini kita berhenti dulu karena ada yang punya jalanan mau lewat. Udah 2 kali nih Bocan nungguin yang punya jalanan lewat. Kemarin mau di hotel apa juga gitu, banyak sapi-sapi lewat. Pemandangannya di belakang tadi laut, di depan sekarang gunung. Lihatnya gunungnya segede itu Rinjani. Tuh Bobor, sekarang kita udah mau masuk ke jalan gedenya. Ini udah nembus ke Kayangan langsung Bobor. Tadi kan kita tuh kayak lewat jalur alternatif ya, tapi jalur alternatifnya juga enak dilaluinya. Nah, ini kayak ada pasar gitu. Ini sampai Pelabuhan Kayangan sekitar jam 11:30. Bobors yang mau bawa bekal mungkin tadi bisa mampir di pasar itu ya. Tapi untuk perjalanan nyebrang lautnya ini nggak terlalu panjang sih. Cuma sekitar 3 jam, 2 jam setengah ya. Ya nggak terlalu panjang. Itu cantik banget Rinjaninya, berlatar laut. Ini bagus banget. Kemarin tuh Bocan pas road trip pertama cuacanya nggak sebiru ini, jadi kayak Rinjaninya ketutup mendung. Nah, sekarang kesempatan kedua dapat pemandangan yang lebih cerah. Nah, ini buat tiketnya Bocan udah beli lewat Verizi. Kalau dulu kan bisa pakai e-tol langsung ya, sekarang nggak, harus pakai aplikasi Verizi. Jadi harus hari yang sama ya, kalau nggak salah tuh belinya harus hari yang sama. Terus nanti ada jadwal check in ya kan. Jadi kalau Bobors mau beli tuh pastiin ya emang udah deket, udah sesuai gitu. Karena kalau check in udah lewat, tiketnya kayaknya angus gitu Bobors. Nah, ini di sini kita nunggu dulu. Waktu road trip sempet bingung ya. Mikirnya kan mobil depan ngapain sih gitu kan, kok berhenti. Ternyata mobil depan itu ada antri nunggu kapalnya. Itu Rinjaninya cakep banget ya Bobors.
bener-bener pantas disebut pelabuhan kayangan. Emang karena view-nya tuh kayak ala-ala kayangan gitu kan. Dan sekitar 30 menit kemudian akhirnya Bocan masuk ke kapal. Ini udah sekitar jam 2 siang ya Bobors. Jam 12 sorry. Bocan tuh emang sengaja berangkatnya pagi-pagi. Jadi dari Tampa Hills itu check outnya jam 10. Sebenarnya sayang ya, karena Tampa Hills kan villanya bagus banget dan harganya mahal gitu kan. Sebenarnya sayang check out pagi-pagi, tapi demi mengejar perjalanan biar nggak terlalu sore, ya udah kita berangkat pagi-pagi. Nah ini Pak Su, dia tidak mau kalau disuruh parkir paling depan karena takut mobilnya kepanasan. Jadi dia parkir di sini. Tapi boleh sih sama abangnya. Tuh pinter ya strateginya. Jadi mobil yang lain yang di tengah itu yang paling baju yang panasan. Dan ini Bocan nunggunya nggak terlalu lama sih ya Bobor, sekitar berapa menit gitu lah ya. Cepet banget tuh mobilnya penuh di dalam kapalnya. Terus seperti biasa kita sewa kamar. Kita sewa kamar, harganya itu sekitar 250 ribuan ya, karena ini perjalanannya kan 3 jam gitu. Terus di sini kalau ini kapalnya enak nih karena banyak bangkunya lebih bersih, terus juga warungnya tuh di dalam sini Bobor, jadi nggak PR, enak deh pokoknya kalau buat jajan. Nah ini kamar ABK-nya yang kita sewa. Terus lumayan ya, karena Bocan bawa bayi, butuh tempat buat nyusuin, buat nyuapin, jadi biar santai, biar si bayinya bisa tidur juga. Jadi sewa kamar. Tuh, bayi kamu kecil-kecil udah sampai Labuan Bajo ya bayi ya. Dan sekitar jam 12:30, bener 30 menit, akhirnya kapal mulai berangkat. Tuh, dadah Rinjani, kamu cantik sekali. Padahal Bocan cuma nikmatin dari bawahnya, gak kebayang sih kalau harus muncak bakalan sekeren apa ya view-nya. Nah, Rinjaninya bagus banget Bobor. Jadi itu kayak ada Rinjani sama ada perbukitan Sembalun ya kalau nggak salah. Makanya dia tuh gede banget kan. Ini bener-bener pemandangan yang gak boleh dilewatkan selama road trip. Kayaknya emang worth it dibikinin video lagi ya Bobor tuh. Pemandangannya secantik ini. Aduh, Rinjaninya masih kelihatan gagah di belakang sana. Lautnya biru semua. Ini bener-bener view-nya bagus banget. Ini kita udah kelihatan pelabuhan Pototano sekitar 2 jam perjalanan. Akhirnya kita udah deket sama pelabuhan yang ada di Sumbawa Bobor. Di balik bukit itu tuh pelabuhannya. Nah itu ada DLU juga. Nanti kita pulangnya naik DLU. Kita pulangnya naik DLU biar hemat waktu dan hemat tenaga. Nah ini kita sampai di pelabuhan Pototano sekitar jam 3 sore. Nah ini tuh perjalanannya masih panjang lagi karena kita akan nginep di hotel di Sumbawa yang di tengah-tengahnya Bobor. Jadi kalau petanya itu Pototano ini bisa di barat atau timur. Di barat. Dan kalau untuk ke Labuan Bajonya tuh dia di ujung timur. Jadi kita dari barat ke timur. Nah kita nanti istirahat dulu di hotel di tengah-tengahnya biar nggak terlalu jauh buat pas nyebrang ke Labuan Bajo. Nah ini sekitar 2:30 tadi udah sampai pelabuhan, udah keluar pelabuhan. Kita lanjutkan perjalanannya. Terus di sini tuh banyak Bobor, banyak minimarket, pom bensin juga aman. Jadi Bobor nggak perlu khawatir walaupun ada beberapa spot yang emang kosong gitu kayak nggak ada pemukiman, tapi itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu jauh. Kadang nanti pas ke depan lagi udah ketemu lagi pemukimannya, jadi nggak yang terpencil banget lah. Dan ini viewnya tuh, ini ala-ala Bukit Savana karena kemarin pas musim kemarau. Ini salah satu salah satu kelebihan kalau kita berangkat pagi ya. Kalau pas road trip yang pertama kita tuh nyampe jalan ini tuh udah maghrib, udah gelap, udah gak bisa nikmatin pemandangannya. Nah ini POV road trip dulu nih, tetap syahdu sih ya. Tapi masalahnya ini cuma sebentar doang, nanti pas di ujung sana udah gelap jalanannya. Kalau ini enak, ini versi terang, jadi kita benar-benar leluasa nikmatin pemandangan, gak perlu takut udah gelap di depannya. Tuh, tapi kalau pas malam ya ada beberapa yang ada lampu jalannya, ada beberapa yang enggak sih, tapi so far katanya aman dan emang aman. Bocan udah laluin 2 kali soalnya. Dan kita lanjutkan terus perjalanannya. Ini tuh sebenarnya ada nggak enaknya Bobor. Jadi bayinya itu tidak betah kalau
terlalu lama di mobil ya. Bayinya tuh udah mulai apa sih namanya, nggak sabaran. Kalau pas papanya lagi nyetir tuh dia udah mulai mau ngacak-ngacak, udah mulai mau mencet-mencet mobil, pokoknya mainin AC, mainin segala macem gitu. Itu yang agak bikin cranky-nya. Tapi kalau pas jaraknya masih yang deket-deket ya masih enak lah. Dan ini sekarang kita lewatin pinggir laut. Ini mirip-mirip yang di Senggigi Lombok ya Bobars tuh. Kalau kemarin road trip yang pertama nggak dapet tuh POV kayak gitu tuh, karena udah gelapnya pas itu. Nah, kita bakalan lanjut terus Bobars perjalanannya. Kita akhirnya sekarang udah sampai di Sumbawa Besar sekitar jam 4. Kok cepet ya? Seingat Bocan tuh perjalanannya bisa sampai 2 jam 3 jam. Tapi ini alhamdulillah smooth banget. Dari turun kapal tadi 2:30, ini jam 4 udah sampai hotel, berarti cuma 1,5 jam. Mungkin pas yang pertama itu Bocan sempat berhenti ya, jadi berasanya lama. Nah, ini kita nginep di Grand Samota. Dulu pernah nginep di sini, cuma Bocan nggak bikinin reviewnya. Dan ini Bocan nginep di sini pas arah pulang sih. Terus si Mas Renya tuh sempat sakit gitu pas road trip, jadi nginep 2 malam di sini. Nah, ini kita balik lagi ke hotel ini karena ini satu hotel yang menurut Bocan termasuk nyaman. Bobors bisa lihat tuh ya kamarnya. Ini harganya sekitar 500 ribuan. Terus dikasih welcome drink. Ini Bocan pesen 2 kamar ya Bobors, karena kalau 1 kamar gak buat tidur ya. Bocan pesen 2 kamar, terus nanti dibagi tidurnya. Dan kamarnya ya bantalnya 2 malum sih ya, karena hotel harga 500 ribuan gitu, jadi no complain. Dan tadi udah room tour sekilas, kita keluar hotel, jalan-jalan sore. Ini banyak banget yang jualan makanan. Ini Bocan berasa jadi warlock karena jalan-jalan santai gitu kan, gak diburu-buru waktu, bisa jajan ini jajan itu. Ini seru banget nih Bobors tuh. Termasuk banyak juga ya jajanannya, sampai ada sushi segala, terus ada es teh manis segala macem. Terus Bocan sempet jajan nasi kuning juga di sini. Nah, ini cuma sayangnya gak ada tempat sampah sih Bobors. Jadi kayaknya orang jualan tuh terus sampahnya banyak yang numpuk gitu di pinggir jalan. Mungkin kalau misalnya ditertipin gitu ya, sampahnya lebih bagus lagi. Nah, ini kita masih jajan dimsum. Kita jajan dimsum, kita jajan nasi kuning, jajan es teh manis, sama jajan apa lagi ya, pokoknya ada beberapa lah ya. Dan pagi harinya kita lanjut perjalanan ya Bobors. Ini Bocan berangkat sekitar jam 9:30 pagi. Bocan gak terlalu banyak rekam aktivitas di hotelnya ya, karena emang fokus video kali ini adalah video perjalanan. Jadi banyakan jalanannya yang akan kita rekam. Nah, ini Bocan tadi udah sarapan dari hotelnya. Terus kita mulai jalan, sama Bocan beli sop buntut gitu lah ya di restoran hotelnya. Kebetulan dia udah buka. Terus bungkus, nah itu nanti buat bekal makan siang si bayi. Ini masih di kotanya nih Bobors. Nah, kalau tadi tuh di kotanya bisa banyak tempat makan ya Bobors, tapi nanti makin ke timur kita bakalan susah nemuin restoran atau warung makan. Kalau misalnya warung-warung kecil kayak minimarket yang jualan-jualan minum sih pasti ada, tapi kalau misalnya kayak tempat makan yang mungkin Bocan ekspektasinya ketinggian kali ya, karena biasanya kalau misalnya di Jawa gitu atau maksudnya di sekeliling Pulau Jawa, di Anyer atau mau kemana, kalau pas spot-spot bagus biasanya ada tempat makan gitu kan. Nah, kalau ini tuh banyak spot bagus tapi ya udah spot bagus doang, nggak ada restorannya. Itu agak kesulitan cari makannya sih Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors mau road trip ya, pas lewatin jalanan Sumbawa ini, saran Bocan bekal makanan, karena kita bakalan pas di jam-jam laparnya kita bakalan susah cari warung. Kalau tadi kan baru jalan di kotanya masih banyak warung ya, tapi kalau makin ke timur ya kayak gini nih. Tuh, padahal ini tuh pemandangannya bagus banget kan, kiri kanan tuh bukit, terus nanti ada yang kita lewatin pinggirannya laut, tapi gak ada restoran. Tuh, mata sih gak bosen-bosen lihat pemandangannya Bobors. Ini rasanya Bocan apa ya, ngulang ini pun tanpa penyesalan gitu, karena emang sebagus itu. Ini padahal masih di Indonesia, semoga nanti bisa road trip ke luar negeri lagi ya, karena emang tuh lihat deh, padahal tuh pemandangannya sebagus ini, tapi cari warung makan tuh susah Bobors. Kalau misalnya di Jawa kan gak bisa lihat spot bagus sedikit langsung ada buka restoran, buka warung makan, buka kafe segala macem kan. Kalau di sini tuh belum, kayaknya belum semerata itu pembangunannya.
Terus kalau tadi kita udah lihat perbukitan, sekarang kita sampai di pinggir laut. Tuh, ini Bocan sempetin buat ngedrone karena pemandangannya sayang sih kalau untuk untuk dilihat pakai mata doang, nggak diabadikan tuh sayang gitu kan. Nah, ini kita lanjut lagi perjalanannya. Tadi ngeri kena tiang listrik, kena kabel. Jadi udah drone-nya sebentar aja. Nah, ini Bobers masih bisa lihat ya sepanjang jalan yang cantik ini gitu kan, pinggirnya laut tapi gak ada warung makan. Ini udah mulai mendekati jam-jam lapar tapi masih belum ketemu warung. Jadi udah kita lanjut aja Bobers. Tuh, kita lihat POV kalau dari dalam mobil. Ini tuh best part selama road trip ya. Perjalanan terbaik selama road trip. Jadi dari rute Pelabuhan Kayangan nyebrang ke Sumbawa sampai ke Pelabuhan Sape, ini tuh kayak bagus banget jalanannya Bobers. Ini yang bikin road tripnya tuh berkesan banget karena kita bakal lewatin rute secantik ini tuh. Bobers bisa lihat kirinya laut, terus nanti di sananya, di kanannya itu pegunungan, perbukitan. Jadi view-nya tuh bener-bener cakep banget. Nah, ini Bocan gak bosen-bosen nikmatin pemandangannya, walaupun ini udah kali kedua tapi kayaknya masih seru aja gitu ya. Tuh, kita naik ke atas. Ini ada pick up bawa merah ya itu ya. Nanti kita bakalan ketemu banyak itu sih Bobers, kayak truk paket, terus truk yang bawa sayuran kayak gitu-gitu. Tapi jalanannya overall sih sepi. Dan kita mulai nanjak nih. Kalau tadi kan jalanannya lurus-lurus aja gitu kan ya, datar-datar aja. Ini kita udah mulai nanjak ke perbukitan. Ini tuh pegunungan namanya Nonggu Tampa Nanggatumpu. Ini namanya Nanggatumpu. Ini tuh tikungan terindah Bobers tuh. Ini Bocan ngedrone lagi di sini karena emang view-nya sebagus itu. Lihat ya, teluknya. Terus perbukitannya ini cantik banget. Dan akhirnya Bocan istirahat di sini karena udah sekitar jam 1 siang. Kita mau makan siang tapi nggak ada warung makan di sini. Ini adanya warung Salome. Jadi kita makan siangnya Salome sama mie instan aja Bobers. Tuh, Bocan nanya sama abang yang jual Salome ya, kenapa ini nggak ada yang jual nasi? Terus ya jawabannya sepi atau apa gitu lah ya. Jadi akhirnya tutup. Jadi ya jualannya paling yang kecil-kecil kayak gini doang. Nah, ini kita jajan cilok dengan view $1 million. Nah, ini Bobers nikmatin dulu pemandangannya. Bocan ambil nafas dulu ya. Tapi by the way itu pantainya bagus banget gak sih Bobers? Bocan penasaran bisa turun gak ya? Dan kita sambil ngedrone, ini kita sambil nyuapin si bayi makan sop buntut yang tadi kita bawa. Anak-anak jajannya Salome. Ini Salomenya enak Bobers. Jadi si abangnya tuh bisa lihat ya, sasak tulen. Jadi abangnya tuh dari Lombok gitu. Terus Bocan makan Salome sama makan mie instan. Walaupun bukan nasi tapi sama-sama karbo ya. Nah, kita udah selesai makan siang. Kita lanjut perjalanannya sekitar jam 1.15 menit. Ini masih terang benderang. Akhirnya kita turun sekitar 1 jam nih ya Bobers baru ketemu pasar. Ini kalau di sini sih udah banyak warung makan, udah banyak restoran. Tapi buat nyampe sini tuh butuh sekitar 1 jam lebih. Jadi kalau misalnya harus nunggu makan di daerah Dompu sini, itu bakalan kelaparan banget. Jadi ya udah kita makannya tadi di sana. Dan yang penting si bayi makannya udah teratur sih ya. Kalau misalnya anak-anak kayaknya masih bisa ganjel-ganjel gitu lah. Nah, ini masih berlika-liku jalanannya, masih lewatin perbukitan, nanjak naik turun Bobers tuh. Nah, Dompu ini tuh salah satu kota yang terbesar ya di Sumbawa. Selain emang Sumbawanya gitu, ini Dompu juga salah satu kota yang cukup hidup di Sumbawa. Terus juga nanti kita akan menuju ke desa Bima. Itu tadi gara-gara tulisan desa Katua. Kita akan menuju ke Bima, daerah Bima. Nanti besoknya baru ke Pelabuhan Sape buat nyebrang. Dan buat nyebrang ke Labuan Bajo itu nanti kita perlu hubungin Pak Jul lagi. Bobors masih inget gak dulu Pak Jul yang apa sih yang nyatetin kita buat pesen kapal, karena kapal ke Labuan Bajo itu kan
tidak tiap hari ya, jadi kayak rebutan gitu Bobors. Jadi sebelum ke pelabuhannya Bocan udah nanya sama Pak Jul hari apa nih yang kapalnya berangkat. Terus Bocan minta didaftarin juga plat mobilnya biar kebagian kuota buat nyebrang ke Labuan Bajo. Nah ini sekitar jam 2:30, jam 3 sore akhirnya nyampe ke Bima. Ini Bima juga kota yang hidup dan bagus karena ini di pinggirnya tuh langsung laut gitu. Jadi ini disebut kota tepian air. Dan kemarin itu Bocan agak kesulitan cari hotel di Sumbawa sama di Bima tuh agak kesulitan Bobors karena rata-rata penuh, nggak tahu lagi ada event apa, lagi ada road trip atau gimana. Pokoknya tuh hotel yang mau Bocan tuju tuh rata-rata penuh. Kayak yang kemarin Grand Samota tuh Bocan nggak bisa nyari di aplikasi tiket.com karena penuh, tapi pas Bocan telepon masih ada, untungnya masih ada 2 kamar. Jadi udah Bocan akhirnya booking direct. Nah ini sama juga nih, ini Bocan rencananya tuh sebenarnya mau nginep di Hotel Marina yang waktu itu kita nginepin juga pas road trip pertama. Ini hotelnya di sebelah kanan. Cuma Bocan cari di aplikasi tiket.com dan aplikasi lainnya kan kali gitu ya, itu nggak ada satupun kamar yang tersedia. Akhirnya Bocan tetap datengin hotelnya. Bocan tetap barangkali bisa booking on the spot gitu kan. Jadi ya udah Bocan langsung datengin hotelnya buat nanya ada kamar atau enggak nih. Dan ini kita langsung turun aja. Terus pas lagi ada rame, gak tahu dia ada grup dari mana. Terus Bocan tuh turun dengan pedenya udah mau nurunin barang, tapi kata security-nya coba tanya dulu ada kamarnya atau enggak gitu. Benar pas yang resepsionis emang kamarnya nggak ada. Akhirnya kita cari hotel lain dan ketemu nih sama Hotel Marina juga. Ini Marina Hotel tapi kalau ini lebih kecil. Ini sama sih ya, manajemennya, ownernya sama gitu, Marina Hotel. Dan ini dapat harga kamar 300-400 ribuan deh Bobors. Ini hotelnya emang lebih kecil tapi lokasinya tuh kayak di tengah kota gitu. Jadi kalau mau jajan kemana-mana gampang. Dan Bocan pesen 2 kamar. Ini Bobors bisa lihat kamarnya cukup ya, maksudnya ditambahin extra bed juga masih muat gitu. Terus ada fasilitas TV segala macam. Cuma bener-bener Bocan minta minjem teko listrik aja tuh gak dikasih. Bocan minta minjem teko listrik gak dikasih, dan hotelnya gak ada restoran, jadi sarapannya tuh dapetnya box. baru kali ini nginep di hotel ngerasa diribetin banget. Kan butuh air panas buat bikin susu segala macem, itu dia nggak bisa minjemin. Jadi kamar Bocan itu kamar yang nggak ada teko listriknya. Dan Bocan nanya bisa nggak minta ke restoran air panas, dia bilang kita restorannya nggak ada, udah tutup. Jadi hotelnya udah lepas tangan aja buat gak bisa ngebantu buat dapetin teko listrik dan air panas. Itu doang PR ya. Nah ini kita berangkat tadi sekitar jam 5.30 karena kapalnya itu berangkatnya jam 8, tapi jam 7 katanya kita udah harus standby gitu Bobors. Nah ini Bocan udah sampai di pelabuhan apa ya namanya kemarin, Pelabuhan Sape. Ini sekitar jam 6 pagi tuh Pelabuhan Sape. Ini masih sepi banget. Ini Pak Su tuh berangkatnya kepagian loh, masih kantuk banget. Nah ini beda nih Bobor. Sekarang tuh gak kayak dulu ya. Kalau dulu bisa titip tiket sama Pak Jul gitu kan. Sekarang semua tiket kapal itu harus dibeli di Ferizi. Tapi yang anehnya itu gak tahu kenapa ya di Ferizi Bocan itu gak bisa dibeli. Bocan bingung. Di aplikasi handphone Bocan tuh di Ferizinya itu kuota tidak tersedia. Kapal apa sih kuota tidak tersedia segala macam lah. Intinya tuh gak bisa dibeli Bobors. Tapi giliran minta tolong sama temennya Pak Jul gitu, itu dari handphonenya dia kok dia bisa dapat kuota. Itu Bocan agak bingung sih. Kok bisa gitu ya, aplikasinya diapain gitu. Tapi dia dapat kok Bocan gak ada gitu. Nah ini bayi kasihan dia harus bangun pagi-pagi. Nah ini kita ketemu lagi sama Pak Jul yang dulu. Ini Bobors mau catat nomor handphone ya, boleh ya kalau misalnya buat road trip lagi ke Labuan Bajo biar gak PR beli kapalnya, beli tiket ya nih sama Pak Jul. Nah ini nih tuh akhirnya dapet tiket Ferizinya. Di handphone Bocan itu tulisannya tidak tersedia. Aneh sekali. Dan sebelum berangkat kita sarapan dulu ya. Ini murah banget tau gak sih Bobors, nasi segini tuh 10.000 atau 15.000 gitu ya. Pakai ayam yang gede gitu, terus nasi, mie, pokoknya
porsi super gitu, tapi itu cuma 10 ribuan gitu. Terus selain makan, Bocan itu juga bekal, jadi Bocan bungkus buat selama di kapal karena perjalanan laut kali ini tuh akan sangat panjang Bobors. Jadi kita akan menempuh sekitar 6-7 jam 6-7 jam buat sampai ke Labuan Bajo. Jadi Bobors harus bekal banyak air minum, banyak makanan, apalagi kalau personilnya banyak gitu ya, pastinya cemilannya lebih banyak juga. Dan ini Bocan udah niat banget buat sewa kamar, katanya untuk sewa kamar perjalanan sewa kamar di kapal ini yang perjalanan sampai Labuan Bajo itu harganya 500.000. Tapi di lalahnya itu pas Bocan nyebrang ini dia lagi ada pemeriksaan. Jadi dia nggak boleh nyewain kamar. Bocan baru tahu ternyata kamar itu tidak boleh disewain dia sama perusahaan kapalnya. Jadi kita nggak boleh sewa kamar karena mereka lagi ada pemeriksaan gitu lah, lagi ada inspeksi apa. Jadi bingung nih 6 jam gimana ngabisin waktunya gitu. Kalau misalnya ada kamar kan enak ya, nyusuin apa tuh gampang. Jadi akhirnya kemarin itu Bocan beli tiket VIP biar bisa dapat tempat yang lebih nyaman, karena kan nyebrangnya tuh bawa bayi ya. Jadi ya udah kita beli tiket VIP sekitar 100 ribu atau 150 ribu deh kayaknya per orang gitu. Lumayan sih ya Bobors. 100 ribu berapa sih? Iya pokoknya itulah. Nah ini sekitar jam 10-an berangkat. Alhamdulillahnya gak terlalu lama ya Bobors. Kalau kemarin itu kan kita dari pagi berangkat jam 12 siang, ini enggak, jam 10 kita udah berangkat. Tapi pas Bocan berangkat itu ombaknya kenceng banget dan si mbak yang pegang bayi itu dia tuh mabok laut Bobors, mabok laut parah. Karena kita kan duduknya tuh di tempat yang VIP gitu kan, tertutup. Jadi berasa goyang tapi gak kelihatan apa yang bikin goyang ya. Nah si mbaknya tuh mungkin belum terbiasa atau gimana, jadi dia mabuk laut parah, akhirnya dia muntah-muntah terus, kasihan sih. Cuma anehnya kalau pas dia keluar di tempat duduk yang di luar gitu dia gak mabok. Jadi bener itu ngaruh banget ya, otak sama mata tuh. Kalau misalnya otak yang rasanya gerak tapi matanya gak ngeliat apa yang bikin gerak, itu yang bikin buta. Dan akhirnya setelah perjalanan yang cukup melelahkan, cukup panjang, akhirnya kita udah sampai di Labuan Bajo sekitar jam 7 sore, jam 7 malaman gitu lah ya Bobors. Dan ini masih seperti dulu, tapi ternyata di sini tuh makin banyak hotel dan resort. Ini masih jalanan kecil, sebelahnya parkiran, sebelahnya jalanan. Tapi Bocan berasa nostalgia banget sih, padahal baru 2 tahun gitu kan. Tapi seneng bisa balik lagi kemari, apalagi bawa baby. Dan malam ini kita nginep di hotel yang harganya murah. Karena sayang ya kalau nginep di hotel mahal gitu kan. Jadi ini Bocan kita nginep di hotel 500 ribuan lagi. Ini nama hotelnya apa ya? Itu tuh Palm Bajo. Ini harga kamarnya sekitar 400-500 gitu. Bocan juga pesen buat 2 kamar biar lega tidurnya kan. Kalau 1 kamar tentunya gak buat. Nah ini kita langsung aja masuk Bobors. Kamarnya luas banget. Terus yang Bocan suka adalah kamarnya yang paling penting bersih ya kan. Bersih, ada AC. Ya walaupun internetnya agak lemot segala macam, tapi ini proper karena paling gak ada teko listrik gitu kan. Dan udah selesai cerita perjalanan sampai Labuan Bajo. Bobors penasaran kita bakalan review hotel apa aja di Labuan Bajo? Tungguin video Bocan berikutnya. Terima kasih udah nonton video kali ini Bobors. Semoga menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau road trip ke Labuan Bajo. Dadah!